Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Bangkitnya Pandan Wangi, bagian 5. Matahari belum lagi penuh memancarkan sinarnya. Tapi di suatu tempat yang cukup jauh dari desa Banyu Biru, terlihat Putri Naga Sewu tengah melatih jurus-jurusnya. Sungguh tidak disadari kalau sepasang mata tengah mengawasinya sejak tadi. Sepasang mata ang terlindung dan tersembunyi, meskipun jaraknya tidak seberapa jauh. Trek, terdengar sebatang ranting patah terinjak. Putri Naga Sewu kontan menghentikan latihannya. Ditatapnya tajam-tajam sumber suara tadi. Perlahan-lahan kakinya terayun, dan matanya tidak berkedip memandang ke arah semak belukar di antara dua pohon cemara. "Keluar kau!" Hih, bentak Putri Naga Sewu keras. Seketika itu juga dihentakkan tangan kanannya ke depan. Dan dari telapak tangannya tiba-tiba meluncur seleret cahaya merah, yang langsung menembus ke semak belukar dengan cepat. Dan bersamaan terdengarnya ledakan, melesat satu bayangan merah dari dalam semak itu. Dan bayangan itu ternyata seorang gadis cantik berbaju merah dengan tudung besar bertengger di kepalanya. "Siapa kau? Kenapa mengintaiku?" bentak Putri Naga Sewu. Gadis berbaju merah itu tidak menjawab. Dibukanya tudung itu, dan dilemparkan begitu saja ke samping. Tampaklah seraut wajah cantik terlihat sendu. Gadis itu melangkah perlahan mendekati, dan baru berdiri setelah berjarak sekitar umak yangkah lagi di depan Putri Naga Sewu. "Pandan, aku tidak percaya kalau kau benar-benar Pandan Wangi." Gadis berbaju merah itu merayapi wajah Putri Naga Sewu. "He, apa yang kau?" Putri Naga Sewu jadi kebingungan. Apalagi tatkala gadis berbaju merah itu malah melangkah mundur disertai gelengan kepala beberapa kali. Dan tiba-tiba saja dia berbalik lalu berlari kencang. Putri Naga Sewu jadi tidak mengerti tapi langsung melompat mengejar. Hanya 3 kali lompatan saja, gadis itu sudah terhadang. "Tunggu!" sentak Putri Naga Sewu. Gadis berbaju merah itu menghentikan larinya. "Biarkan aku pergi, Pandan. Aku sudah cukup menderita, dan jangan kau tambah lagi penderitaan pada diriku. Atau kau ingin membalas kematianmu? Silakan, Pandan. Aku tidak akan melawan jika kau ingin membunuhku," kata gadis berbaju merah itu. "Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Siapa kau sebenarnya? Mengapa memanggilku Pandan?" Putri Naga Sewu nampak keheranan. "Kau lupa padaku, Pandan? Aku Mayang. Kau ingat?" Gadis berbaju merah itu juga jadi keheranan melihat sikap gadis di depannya yang wajahnya begitu mirip Pandan Wangi. Bahkan bentuk tubuh dan bajunya juga begitu persis. "Aku tidak kenal denganmu." Mengapa kau memanggil diriku Pandan?" "Namaku Putri Naga Sewu." "Bukan Pandan," kata Putri Naga Sewu. "Tidak mungkin. Kau pasti Pandan Wangi." "Tapi, tidak, mustahil." Mayang menggeleng-gelengkan kepalanya. Dirayapi seluruh tubuh Putri Naga Sewu dalam-dalam, seakan-akan ingin dipastikan penglihatannya. "Ada apa dengan diriku?" tanya Putri Naga Sewu. "Tidak mungkin. Kau pasti bukan Pandan Wangi. Mustahil ada orang mati bisa hidup lagi." Tapi, bernada ragu-ragu suara Mayang. Kedua gadis itu saling berpandangan. Sinar mata mereka menyimpan rasa ketidakpastian dan kebingungan. Yang satu tidak mengerti maksud kata-kata Mayang, sedangkan Mayang sendiri tidak yakin dengan yang dilihatnya. Sungguh tidak diyakini kalau Fang berdiri di depannya ini adalah Pandan Wangi, padahal gadis itu telah tewas sekitar 3 bulan lalu. Baca, serial Pendekar Raja Wali Sakti, dalam kisah Darah Pendekar. Lain halnya yang ada dalam benak Putri Naga Sewu. Kehadiran Mayang membuat dirinya begitu terasa lain. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada ingatannya, tapi masih samar-samar. Memang sukar dipercaya. Terlebih lagi setelah mendengar kata-kata Mayang yang dirasakannya begitu aneh. Bahkan sama persis dengan yang dikatakan Eyang Jamus. Apakah benar dia sudah mati, dan kini hidup kembali? Memang sukar dipercaya, tapi memang itulah kenyataannya. Putri Naga Sewu memang tidak tahu dirinya yang sebenarnya. Bahkan nama dirinya hasil pemberian dari Eyang Jamus. Apakah benar dia Pandan Wangi seperti yang dikatakan Mayang, yang berarti sama dengan dugaan Eyang Jamus?
Semua pertanyaan itu masih bergelayut di dalam pikiran Putri Nagasewu. Terlalu sukar untuk mempercayai kalau dirinya telah mati 3 bulan yang lalu. Nagasewu, Nagasewu. Putri Nagasewu menoleh ketika namanya dipanggil. Mayang juga memalingkan wajahnya ke arah laki-laki tua yang berlari-lari kecil agak terseret. Jubah putihnya yang panjang, melambai-lambai ditiup angin. Sebatang tongkat membantunya untuk melangkah cepat menghampiri kedua gadis cantik yang saling berdiri berhadapan itu. "Siapa dia, Nagasewu?" tanya Eyang Jamus begitu tiba di samping Putri Nagasewu. "Aku tidak tahu, Eyang." "Dia menyebut namanya Mayang," sahut Putri Nagasewu seraya melirik pada Mayang. "Benar, namaku Mayang, barangkali kau kakek gadis ini," serobot Mayang sedikit ramai. "Benar, namaku Eyang Jamus, kakek dari Putri Nagasewu." Mayang memandangi Eyang Jamus dan Putri Nagasewu bergantian. Pandangannya begitu dalam dan banyak mengandung arti yang sukar ditebak. Eyang Jamus agak berkerut keningnya melihat pandangan mata gadis itu. "Ada apa? Apakah ada yang aneh?" tanya Eyang Jamus. "Tidak apa-apa. Sebaiknya aku pergi saja," kata Mayang seraya berbalik. Secepat kilat Mayang melompat dan langsung berlari kencang sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Cepat sekali gerakannya, sehingga dalam waktu singkat tubuhnya sudah tidak terlihat lagi. Eyang Jamus memandangi Putri Nagasewu yang masih menatap ke arah perginya Mayang. Sepertinya ada sesuatu yang tengah dipikirkan gadis itu. "Ayo kita pulang, Nagasewu," ajak Eyang Jamus. Putri Nagasewu seperti tidak mendengar ajakan Eyang Jamus dan terus saja menatap ke arah gadis itu pergi. Pandangannya kosong, serta wajahnya tidak menyiratkan perasaan apapun. Sepertinya gadis itu hanya sesosok tubuh tanpa nyawa. Wajah itu terlihat pucat meskipun masih ada sedikit tanda kemerahan pada belahan pipinya. "Nagasewu," Eyang Jamus mencolek lengan gadis itu. "Oh." Putri Nagasewu tersentak kaget. "Sudah siang. Ayo pulang," ajak Eyang Jamus lagi. Putri Nagasewu tidak menyahut tapi dibalikkan juga tubuhnya, lalu dilangkahkan kakinya menuju rumah kecil yang tidak berapa jauh dari tempat ini. Sebentar Eyang Jamus memperhatikan, kemudian melangkah cepat. Disejajarkan langkahnya di samping gadis itu. Mereka berjalan tanpa berkata-kata lagi. "Apa yang kau pikirkan, Nagasewu?" tegur Eyang Jamus. "Ada Eyang," sahut Putri Nagasewu mendesah. "Katakan apa yang dipikirkan." Kata-kata Mayang. "Eyang, apa yang dikatakannya padamu?" "Seperti yang kau katakan padaku, Eyang." "Tentang diriku?" Eyang Jamus termenung, lalu menghentikan langkahnya. Putri Nagasewu juga berhenti berjalan. Diputar tubuhnya, sehingga menghadap pada laki-laki tua berjubah putih itu. "Pulanglah dulu, aku akan ke dermaga. Ada sesuatu yang harus kubeli," kata Eyang Jamus seraya menepuk pundak gadis itu. "Lama?" tanya Putri Nagasewu. "Mungkin sore nanti baru kembali." Putri Nagasewu mengangguk kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke bagian belakang rumah kecil yang menyendiri itu. Sementara Eyang Jamus masih berdiri mematung. Dibalikkan tubuhnya menghadap ke arah kepergian Mayang. Tiba-tiba saja tubuhnya melesat bagai kilat. Begitu cepat lesatannya, sehingga dalam sekejap mata saja sudah tidak terlihat bayangannya. Sementara itu Putri Nagasewu sudah sampai di dalam rumah kecil yang hanya memiliki satu ruangan saja. Sebentar dipandangi ruangan itu, dan langsung bertumpu pada sebilah pedang yang tergantung di dinding. Pedang naga geni yang menurut Eyang Jamus adalah miliknya ketika dibangkitkan dari kubur. Putri Nagasewu mengambil pedang itu. Tapi baru saja hendak mencabut terdengar suara mengejutkan. "Brak, hei!" Putri Nagasewu terlonjak kaget. Tiba-tiba saja pintu rumah itu jebol berantakan. Dan belum lagi hilang rasa terkejutnya, mendadak muncul seorang perempuan tua bersama 2 orang laki-laki muda berwajah kasar. Perempuan tua itu melangkah sambil mengayun-ayunkan tongkatnya. Sedangkan kedua laki-laki di belakangnya langsung menghunus golok besar agak melengkung. "Mana Eyang Jamus?" tanya perempuan tua berjubah merah itu kasar. "Tidak ada," sahut Putri Nagasewu ketus. Dia memang tidak menyukai kehadiran 3 orang yang datang mendobrak pintu itu. "Siapa kau?"
Tanya perempuan tua itu, masih terdengar kasar suaranya. Belum sempat Putri Nagasewu menjawab, salah seorang laki-laki yang berada di belakang perempuan berjubah merah itu membisikkan sesuatu. Perempuan tua itu mengangguk-angguk. Kedua bola matanya yang cekung, langsung bersinar melihat Putri Nagasewu. Terlebih lagi saat melihat pedang di tangan gadis itu. Hehehe, pucuk dicinta ulam tiba. Tidak percuma jauh-jauh datang lagi ke sini. Hehehe. Perempuan tua itu tertawa terkekeh. Putri Nagasewu langsung menyadari adanya gelagat tidak baik akan kehadiran perempuan tua bersama pengawalnya itu. Digeser kakinya mundur beberapa langkah. Dengan cepat tubuhnya melenting ke atas dan menjebol atap hingga melesat keluar. Begitu cepatnya tindakan Putri Nagasewu, sehingga membuat perempuan tua berjubah merah itu terperanjat. Kejar dia, jangan sampai lolos. Perintah perempuan tua itu. Hiya, yeah. Dua orang laki-laki di belakang perempuan tua itu rentak berlompatan keluar. Pada saat yang sama Putri Nagasewu baru saja menjejakkan kakinya di halaman depan rumah. Dan terpaksa dirinya melesat kembali karena dua orang laki-laki bersenjata golok itu langsung menyerang ke arah kakinya. Hai, Putri Nagasewu berjumpalitan di udara beberapa kali, lalu menukik seraya mencabut pedangnya yang tergenggam di tangan kiri. Secepat kilat dikibaskan pedangnya itu ke arah leher salah seorang penyerangnya. Tebasannya sangat cepat luar biasa dan tidak terduga sama sekali. Sepertinya sukar untuk dihindari lagi. Keras, laki-laki itu menjerit melengking. Tubuhnya limbung sebentar kemudian ambruk menggelepar di tanah. Darah pun menyembur keluar dari leher yang terbabat hampir buntung. Sedang seseorang lagi nampak terkesiap tapi segera bergegas menyerang ganas. Putri Nagasewu menghindari tebasan golok yang begitu cepat mengurung dirinya. Beberapa kali dibenturkan pedangnya pada golok itu. Pedang yang berwarna merah bagai besi terbakar itu berkelebatan cepat, sehingga yang tampak hanya kilatan merah menyambar-nyambar. Terang. Dua kali terjadi benturan senjata. Dan bagaikan kilat Putri Nagasewu memutar pedangnya, langsung dibabatkan ke arah perut lawannya. Kibasan yang begitu cepat tidak mampu mengelakkan lagi. Laki-laki berwajah kasar itu menjerit melengking tinggi. Tubuhnya terhuyung-huyung. Darah langsung merembes deras dari perutnya yang robek. Dan belumlah mampu menyadari apa yang terjadi, Putri Nagasewu sudah melompat seraya mengibaskan pedangnya samping. Hiyaat, orang itu menjerit keras. Hanya sebentar mampu berdiri tegak kemudian laki-laki itu ambruk tidak bangkit-bangkit lagi. Sesaat tubuhnya masih menggelepar meregang nyawa kemudian diam tanpa nyawa lagi. Putri Nagasewu berdiri tegak. Tatapan matanya tajam menusuk langsung pada perempuan tua berjubah merah yang baru keluar dari dalam rumah kecil dan terpencil itu. Tidak kusangka kemajuanmu begitu pesat Pandan Wangi, ucap perempuan tua berjubah merah itu. Aku bukan Pandan Wangi. Aku Putri Nagasewu, ujar Putri Nagasewu ketus. Hahaha, kau bisa saja membodohi si tua bangka pencuri licik itu, bocah. Tapi jangan harap bisa menipu mata tuaku ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki pedang naga geni beserta jurus-jurus Nagasewu, selain si bocah edan Pandan Wangi. Putri Nagasewu tertegun mendengar kata-kata perempuan tua itu. Perlahan dimasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya yang masih tergenggam di tangan kiri. Dia tetap berdiri tegak disertai tatapan matanya yang tajam menusuk. Sementara perempuan tua berjubah merah itu melangkah perlahan mendekati, dan baru berhenti setelah jaraknya tinggal beberapa batang tombak lagi. Siapa kau? Mengapa mencari Eyang Jamus? Tanya Putri Nagasewu masih terdengar ketus nada suaranya. Hehehe, kau sudah lupa atau berlagak lupa Pandan Wangi? Perempuan tua itu terkekeh tanpa menjawab. Jawab saja pertanyaanku, nenek tua. Dengus Putri Nagasewu. Rupanya kau benar-benar sudah lupa Pandan Wangi. Dengarkan baik-baik, aku bernama Nyai Klenting. Datang ke sini untuk meminta kembali bunga abadi yang dicuri Eyang Jamus dari saudaraku si Jari Malaikat. Saat ini dia membutuhkan bunga itu. Kau paham maksudku Pandan Wangi? Perempuan tua berjubah merah itu tetap saja memanggil.
Putri Naga Sewu dengan nama Pandan Wangi. Aku tidak tahu menahu masalahmu dengan Eyang Jamus. Tapi jelas aku tidak terima kau sebut Eyang Jamus sebagai pencuri. Tidak ada bunga abadi di rumah ini, tegas Putri Naga Sewu. Dan satu hal lagi, aku bukan Pandan Wangi tapi Putri Naga Sewu. Kau bisa saja merubah nama Pandan Wangi, tapi wajahmu tidak akan bisa berubah. Apalagi pedang itu berada di tanganmu. Maka jelaslah kalau kau adalah Pandan Wangi. Sebaiknya serahkan saja bunga abadi itu padaku. Tapi aku juga memerlukan pedang itu dan kitab Naga Sewu. Bicaramu makin tidak karuan saja, Nyai Klenting. Aku menghormatimu sebagai orang tua tapi, kalau kau tidak suka berlaku sopan, maaf saja kalau aku harus bertindak keras. Ancam Putri Naga Sewu. Hehehe, kau mengancamku, bocah. Nyai Klenting terkekeh meremehkan. Jangan bangga dulu bisa menjatuhkan dua tikus busuk, mereka memang tidak berguna. Aku rasa kau juga tidak lebih busuk dari mereka. Bocah setan. Geram Nyai Klenting memuncak amarahnya. Rupanya kau tidak bisa lagi diajak bicara. Terimalah seranganku. Hiaat. Nyai Klenting tidak bisa lagi menahan amarahnya. Langsung saja tubuhnya melompat sambil menusukkan tongkatnya yang berujung runcing. Putri Naga Sewu melompat mundur. Namun Nyai Klenting menggenjot tubuhnya seraya memutar tongkatnya cepat dan ujungnya tetap mengancam tubuh gadis itu. Terpaksa Putri Naga Sewu mencabut pedangnya kembali. Terang, terang. Dua kali senjata mereka beradu, dan masing-masing melompat mundur. Tapi sesaat kemudian sudah kembali bentrok sengit. Masing-masing berusaha untuk saling menjatuhkan. Pada saat pertarungan itu berlangsung, terlihat sebuah bayangan putih berkelebat cepat. Bayangan itu langsung meluruk ke dalam kanan pertarungan, dan tiba-tiba saja Nyai Klenting memekik keras. Tubuhnya terpental jauh ke belakang. Eyang, desah Putri Naga Sewu begitu melihat Eyang Jamus tahu-tahu sudah berdiri membelakanginya. Mundurlah, Naga Sewu. Perempuan iblis ini bukan tandinganmu, tegas Eyang Jamus. Saat itu Nyai Klenting sudah bisa bangkit berdiri. Dari sudut bibirnya menetes darah segar, yang kemudian disekannya dengan punggung tangan. Tatapan matanya begitu tajam menusuk lurus ke bola mata Eyang Lamus. Perlahan-lahan kakinya bergerak ke samping. Tongkat yang satu ujungnya berbentuk tengkorak kepala kerbau itu tersilang di depan dada kemudian diputar perlahan-lahan. Pergilah, sebelum aku berubah pikiran, Klenting. Usir Eyang Jamus tegas. Puih, kau pikir jauh-jauh aku datang hanya untuk kalah? Tidak, Jamus. Aku tidak akan kembali tanpa bunga abadi itu. Sahut Nyai Klenting dingin. Bunga itu tidak ada lagi padaku. Sudah kupakai untuk menyembuhkan gadis ini, kata Eyang Jamus seraya membujuk Putri Naga Sewu. Nyai Klenting agak tertegun. Tongkatnya berhenti berputar seketika. Ditatapnya gadis yang kini berada di samping kanan Eyang Jamus. Tatapan matanya begitu dalam, seakan-akan tidak percaya dengan pendengarannya. Dia lebih membutuhkan daripada dirimu, Klenting. Nah, sekarang pergilah. Sia-sia saja kau datang ke sini, ujar Eyang Jamus lagi. Kau pikir aku percaya omonganmu, Jamus? Aku tahu siapa dia. Dan aku juga punya urusan dengannya. Agak keras nada suara Nyai Klenting. Eyang Jamus melirik Putri Naga Sewu di sampingnya. Pandan, serahkan kitab Naga Sewu dan pedang naga geni itu padaku. Cepat, bentak Nyai Klenting keras. Perempuan edan. Sudah kukatakan kalau aku bukan Pandan Wangi. Namaku Putri Naga Sewu. Dengus Putri Naga Sewu berang. Tapi di balik keberangan itu, dia berpikir juga. Apakah dirinya benar-benar Pandan Wangi? Sudah dua orang yang menyangka dirinya adalah Pandan Wangi dalam satu hari ini. Klenting, kau datang untuk meminta bunga abadi padaku, tapi mengapa sekarang berubah? Sudah kukatakan, bunga itu tidak ada lagi. Sudah kupakai, dan gadis inilah yang memakainya. Apa keteranganku kurang jelas? Agak kesal juga nada suara Eyang Jamus. Hehehe, sekarang tidak kupedulikan lagi bunga abadi itu, Jamus. Yang kuinginkan sekarang pedang dan kitab itu. Sahut Nyai Klenting. Aku tidak peduli pada si jari malaikat yang kini sekarat. Kau benar-benar iblis, Klenting.
desis Eyang Jamus. Laki-laki tua berjubah putih itu tahu siapa si Jari Malaikat. Dia adalah saudara laki-laki Nyai Klenting. Dan Eyang Jamus juga tahu mengapa si Jari Malaikat sekarang tengah sekarat. Itu semua karena kesalahannya sendiri yang mencoba merebut bunga abadi dari tangannya. Bunga abadi itu hanya satu-satunya di dunia dan berbunga hanya setiap 100 tahun sekali. Untuk mengambilnya juga tidak mudah. Pohonnya pun hanya satu dan berada di atas puncak Gunung Wijaya. Puncak gunung yang selalu tertutup kabut tebal dan tidak mudah didaki. Memang sejak Eyang Jamus berhasil memiliki bunga abadi itu, banyak tokoh rimba persilatan yang mencoba merampasnya. Salah satunya, si Jari Malaikat bunga itu memang berguna untuk segala macam pengobatan. Salah satunya untuk membangkitkan seseorang dari kematian semu, seperti yang dialami gadis yang kini memakai nama Putri Naga Sewu. Pergilah Klenting, aku tidak suka lagi mengotori tanganku dengan darah. Bunga itu sudah tidak ada lagi. Dan kalau ingin memilikinya, tunggu saja 100 tahun lagi, jelas Eyang Jamus mulai nada suaranya. Baik, aku pergi sekarang. Tapi urusanku dengan Pandan Wangi belum selesai. Tegas Nyai Klenting yang menyadari tidak akan mampu menandingi Eyang Jamus. Setelah berkata demikian, Nyai Klenting langsung melompat cepat. Sebentar saja bayangan tubuh perempuan tua itu tidak terlihat lagi. Eyang Jamus menarik napas panjang, lalu melirik dua sosok mayat yang tergeletak bersimbah darah. Tatapannya kini beralih pada gadis di sampingnya. Saat itu Putri Naga Sewu juga menatap ke arahnya. Kau yang menewaskan mereka? Tanya Eyang Jamus. Eyang, apa benar aku ini Pandan Wangi? Putri Naga Sewu tak mempedulikan pertanyaan itu, tapi malah balik bertanya. Entahlah, aku sendiri tidak tahu, sahut Eyang Jamus sedikit mendesah. Putri Naga Sewu terdiam, tapi jelas terlihat kalau sedang berpikir. Kata-kata Nyai Klenting dan Mayang membuat dirinya semakin tidak tahu dirinya yang sebenarnya. Naga Sewu. Terus terang, kuakui kalau wajahmu mirip sekali dengan cucu sahabatku. Dan namanya pun memang Pandan Wangi. Dan aku tahu persis tentang pedang di tanganmu itu. Hah, kalau kau memang benar-benar Pandan Wangi, aku hanya bisa berpesan agar hati-hati. Sebab sampai sekarang ini masih banyak orang yang menginginkan pedang naga geni dan kitab Naga Sewu, seperti Nyai Klenting itu, jelas Eyang Jamus pelan. Eyang. Kau katakan aku terkubur di Bukit Karungan, sebelah timur kerajaan Karangsetra. Benar, kalau memang demikian aku harus kembali ke sana Eyang. Di sana aku harus kembali dikubur selama 3 hari. Maka, hal itu bisa mengembalikan ingatan dari seluruh masa laluku, kata Putri Naga Sewu. Heh, dari mana kau tahu? Eyang Jamus terperanjat. Dari salah satu kitab milikmu. Maaf. Aku telah lancang membacanya tanpa izin lebih dulu padamu Eyang, ucap Putri Naga Sewu. Hah, Eyang Jamus menarik napas panjang. Apa isi kitab itu benar Eyang? Tanya gadis itu lagi. Aku tidak tahu pasti. Kitab itu kutemukan di dalam sebuah goa dekat pusara sepasang pendekar Banyu Biru. Kitab itu memang miliknya. Kau sudah membaca semuanya? Sudah. Bagaimana menurutmu? Kalau dulu aku memang pernah diberi air susu oleh ibuku sebelum ia meninggal, ada kemungkinan kitab itu benar. Terlalu tinggi resikonya, cucuku. Tapi mesti dicoba Eyang. Dengan resiko kematian sesungguhnya. Apapun resikonya. Tegas jawaban Putri Naga Sewu. Sebaiknya selidikilah dulu, siapa dirimu dan kedua orang tuamu. Tidak akan bisa Eyang. Hah, sudah 2 orang yang menganggapku Pandan Wangi. Kalau memang benar berarti aku ini putri sepasang pendekar Banyu Biru. Di dalam kitab itu juga disebutkan kalau putri tunggal sepasang pendekar Banyu Biru pernah meminum air susu ibunya sebelum meninggal. Sedangkan sang ibu ternyata memiliki ilmu mati suri yang sangat langka. Ilmu itu memang ilmu turunan yang berasal dari nenek Pandan Wangi, dari pihak ibu. Ilmu itu bisa menghilangkan jiwa dari raga untuk waktu 7 hari. Dengan ilmu itu pula, seseorang bisa bernapas melalui pusar atau pori-pori kulit. Sedangkan seorang bayi yang minum air susu ibunya yang memiliki ilmu itu, berarti ilmu itu akan berpindah pada keturunannya.
Semua itu ku ketahui dari kitab itu, Eyang. Ungkap Putri Naga Sewu. Eyang Jamus menarik napas panjang, dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Semua isi kitab sudah dikuasai penuh oleh Putri Naga Sewu. Kitab yang berisi riwayat hidup sepasang pendekar Banyu Biru. Juga berisi uraian dari ilmu-ilmunya yang sangat langka dan sukar dicari tandingannya. Eyang Jamus sedikit menyesal, karena tidak menyimpan kitab itu baik-baik. Dan memang sebenarnya kitab itu tidak ada apa-apanya, tapi sudah cukup mempengaruhi jalan pikiran Putri Naga Sewu. Entah mengapa, gadis itu begitu tertarik dan meresapi seluruh isi kitab itu. Bahkan sampai hafal di luar kepala. Baiklah kalau Eyang keberatan. Aku tidak akan mengungkit-ungkit lagi masalah ini, biarlah aku menjadi manusia baru dengan nama baru dan kehidupan yang baru pula, ujar Putri Naga Sewu melihat Eyang Jamus diam saja. Bukannya keberatan, cucuku. Tapi berilah aku waktu untuk berpikir, sahut Eyang Jamus. Aku tidak keberatan, Eyang. Semua keputusan ada di tanganmu. Akan kuberikan jawaban dalam 3 hari ini, janji Eyang Jamus. Terima kasih, Eyang, ucap Putri Naga Sewu, berseri wajahnya. Eyang Jamus tersenyum. Bersambung ke Bangkitnya Pandan Wangi bagian 6. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.